Di sini saya akan menjelaskan teorema 7.1 yang berbunyi jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Diketahui A dan N titik pada garis P, AL sama dengan AU, NL sama dengan NU. Dibuktikan untuk setiap titik lain M pada garis P, ML sama dengan MU dengan gambar seperti berikut. Selanjutnya, bukti segitiga LAN kongruen dengan segitiga UAN berdasarkan teorema sisi-sisi-sisi. Lalu, sudut LAN kongruen dengan sudut UAN. Selanjutnya, segitiga LAM kongruen dengan segitiga UAM berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Sehingga ML kongruen dengan MU berdasarkan kesesuaian. Dan ML sama dengan MU berdasarkan definisi kongruen. Sehingga teorema 7.1 telah terbukti. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 7.2 yang berbunyi jika setiap tiga titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari dua titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari dua titik ini. Selanjutnya, teorema 7.2 diketahui titik P, Q, R dalam bidang alfa. Titik A dan B tidak terletak dalam bidang alfa. PA sama dengan PB, QA sama dengan QB, dan RA sama dengan RB. Buktikan untuk sebarang titik S dalam alfa, maka SA sama dengan SB. Bukti RQ atau PQ berjarak sama dari titik A dan B. Pilih titik lain. Misal, pilih titik S dalam alfa. Jika S terletak pada RQ atau PQ, maka jarak dari A dan B jarak sama dari A dan B. Jika tidak, S terletak di salah satu PQ. Untuk gambar teorema 7.2 seperti ini. Pilih titik T pada PQ pada sisi lain QR dari S. ST memotong RQ di titik Z berdasarkan postulat pemisah bidang. Karena Z pada RQ, titik ini berjarak sama dari A dan B. Untuk setiap titik pada TZ berjarak sama dari A dan B. Karena S terletak pada TZ, maka teorema 7.2 telah terbukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema 7.3 yang berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Selanjutnya, teorema 7.3 diketahui K tegak lurus dengan K1 dan K tegak lurus dengan K2. Buktikan K tegak lurus ke bidang beta. Jadi kita juga akan menunjukkan bahwa K tegak lurus sebarang garis K3 dalam bidang beta yang memuat titik A. Dan bukti gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, misal titik P pada garis K, B1 titik pada K1 dan B2 titik pada K2 serta tidak satupun sama dengan A. Misal, Q pada sinar lawan AP. Berdasarkan teorema penandaan titik, sehingga AQ sama dengan AP. A titik tengah PQ berdasarkan definisi titik tengah. K1 garis sumbu PQ berdasarkan definisi garis sumbu. B1 berjarak sama dari P dan Q. Bukti B2 berjarak sama dari P dan Q. B3 berjarak sama dari P dan Q. K1, K2, dan K3 adalah garis sumbu berdasarkan definisi garis sumbu. K tegak lurus dengan K3 berdasarkan definisi garis sumbu. K tegak lurus dengan bidang beta berdasarkan definisi ketegaklurusan garis dan bidang, sehingga teorema 7.3 telah terbukti.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema 7.4. Melalui sebuah titik pada sebuah garis, ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Selanjutnya, teorema 7.4. Diketahui P titik pada garis L. Buktikan ada bidang E tegak lurus ke L di P. Dan gambarnya seperti ini. Bukti, misal M dari N bidang berbeda memuat L. L terletak dalam M dan N, maka ada garis dalam M dan N tegak lurus dengan L di P. Misal garis tersebut adalah L1 dan L2. Menurut teorema 7.3, bidang E yang dibentuk oleh L1 dan L2 tegak lurus dengan L di P. Menurut definisi, setiap garis dalam bidang E yang melalui titik P tegak lurus dengan L. Teorema tersebut menunjukkan bahwa tidak mungkin ada garis di luar bidang E yang juga tegak lurus ke L di P. Jadi, teorema ini telah terbukti.